Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Forget everything you know and prepare for the unknown. The stars have aligned for this very moment. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vika Larasati Prativi dengan nomor induk mahasiswa 233333027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah uji dengan data moderasi menggunakan aplikasi SPSS untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer dan statistik yang diampu oleh Bapak Imsak Romadi, Sarjana Ekonomi Master of Science. Nah, saya sudah menyediakan data moderasi di mana variabel X saya menggunakan literasi digital, variabel Z atau variabel moderasi itu inovasi kerja, dan variabel Y itu kinerja UMKM. Data yang saya gunakan itu menggunakan 30 responden, di mana variabel X-nya sendiri itu ada 4 item, yaitu X.1, X.2, X.3, dan X.4. Dan X di sini sebagai variabel jumlah dari X.1, X.2, X.3, dan X.4. Begitu pula dengan variabel Z dan variabel Y. Nah, untuk data moderasi sendiri, pertama-tama yang harus kalian lakukan untuk melakukan uji yaitu dengan cara menyalin data ini ke aplikasi SPSS. Saya sudah menyalinnya, itu ini. Dan selanjutnya, lakukan analisis deskriptif. Dengan cara klik analis, deskriptif statistik, pilih yang deskriptif. Dan yang kalian pindahkan itu yang variabel jumlah datanya tadi, yaitu yang X, yang Y, dan yang Z. Lalu klik OK. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kalian salin hasil ini ke Word. Saya sudah menyalinnya, yaitu ini. Dan selanjutnya lakukan interpretasi. Untuk interpretasi hasil dari analisis deskriptif saya, di mana variabel X atau literasi digital nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimumnya sebesar 20. Sehingga rentang datanya 9 poin. Untuk nilai rata-ratanya sebesar 15,10 menunjukkan bahwa secara umum tingkat literasi digital responden cenderung tinggi, karena rata-rata mendekati nilai maksimum. Nilai standar deviasinya sebesar 3,10006 poin, yang menunjukkan bahwa penyebaran data relatif kecil, sehingga jawaban responden cukup homogen atau tidak terlalu bervariasi. Untuk variabel Z atau inovasi kerjanya, nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 20, sehingga memiliki rentang 15 poin. Nilai rata-rata sebesar 13,30, yang menunjukkan bahwa inovasi kerja responden berada pada kategori cukup tinggi. Standar deviasinya sebesar 4,37193, merupakan yang terbesar dibanding variabel lainnya, sehingga menunjukkan bahwa tingkat inovasi kerja antar responden lebih beragam. Untuk variabel Y-nya atau kinerja UMKM, nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 17, sehingga memiliki rentang 11 poin.
Nilai rata-rata sebesar 10,03 poin yang menunjukkan bahwa tingkat kinerja UMKM responden berada pada kategori sedang hingga cukup baik. Nilai standar deviasi sebesar 2,55266 merupakan yang paling kecil, sehingga menunjukkan bahwa data kinerja UMKM paling homogen atau jawaban responden relatif seragam. Nah, setelah analisis deskriptif, uji selanjutnya adalah uji validitas. Untuk uji validitas, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mencari R-tabel. Saya sudah mencari di mana R-tabel saya menggunakan taraf signifikansi 0,05 dan nilai DF-nya 30 dikurang 2 yaitu 28. Dengan nilai R-tabel 0,3610. Dan selanjutnya kalian buka aplikasi SPSS-nya. Untuk melakukan uji validitas, kalian klik Analyze, Correlate, pilih yang Bivirate. Dan yang kalian masukkan, pertama-tama itu variabel X-nya terlebih dahulu. Untuk uji validitas itu, kalian harus masing-masing variabel, tetapi yang kalian masukkan itu item dan jumlahnya. Klik Person dan Total. Lalu klik OK. Dan ini hasilnya. Kalian salin saja ke Word. Dan saya sudah menyalin hasil saya. Untuk kriteria pengujian uji validitas, jika R hitung lebih dari R tabel itu valid, jika R hitung kurang dari R tabel itu tidak valid, dan untuk nilai sig-nya, jika nilai sig kurang dari 0,05 maka valid, dan jika nilai sig lebih dari 0,05 itu tidak valid. Untuk variabel X-nya sendiri, interpretasinya R hitung X.1-nya 0,905 itu lebih dari R tabel, maka valid, dan untuk X.2-nya itu 0,790 itu lebih dari R tabel, maka valid. Untuk X.3-nya itu R hitungnya 0,669 lebih dari R tabel, maka valid. Dan untuk X.4-nya itu 0,886 lebih dari R tabel, maka valid. Dan untuk interpretasi nilai sig-nya, X.1-nya itu nilai sig-nya 0,000 maka kurang dari 0,05 maka valid. Dan untuk X.2-nya itu 0,000 kurang dari 0,05 maka valid. Untuk X.3-nya itu 0,000 kurang dari 0,05 maka valid. Dan untuk X.4-nya itu 0,000 kurang dari 0,05 maka valid. Dan selanjutnya lanjut ke uji validitas yang variabel Z. Dengan cara yang sama, klik Analyze, Correlate, pilih yang Bivirate, dan ini kita pindahkan ke bagian kiri lagi. Dan yang bagian kanan kita ganti dengan yang variabel Z. Pindahkan. Ini sudah centang person, total, lalu klik OK. Ini hasil dari uji validitas variabel Z-nya, saya sudah menyalinnya ke Word. Nah ini, lalu kalian lakukan interpretasi variabel Z. Dengan cara yang sama, yaitu untuk Z.1-nya R hitungnya 0,889 itu lebih dari R tabel maka valid. Dan untuk Z.2-nya itu 0,855 itu lebih dari R tabel maka valid. Dan untuk Z.3-nya itu 0,938 poin itu lebih dari R tabel maka valid. Dan untuk Z.4-nya itu 0,885 poin itu lebih dari R tabel maka valid. Dan untuk nilai sig-nya masing-masing item bernilai 0,000 poin itu kurang dari 0,05 maka valid. Dan selanjutnya kita lanjut ke
variabel y-nya. Kita ke aplikasi SPSS, klik Analyze, Correlate, Private, dan ini kita pindahkan ke bagian kiri. Lalu yang kita pindahkan ke bagian kanan yang variabel y. Dan selanjutnya, yang kalian centang sama yang person, total, dan lalu klik OK. Ini hasil dari uji saya. Dan saya sudah menyalinya ke Word. Itu ini. Dan lalu interpretasi. Dengan cara yang sama, Y.1-nya itu R hitungnya 0,647 lebih dari R tabel maka valid, dan Y.2-nya itu 0,699 lebih dari R tabel maka valid. Untuk Y.3-nya 0,771 itu lebih dari R tabel maka valid, dan untuk Y.4-nya itu 0,519 lebih dari R tabel maka valid. Untuk nilai sig-nya dari masing-masing item itu 0,000 kecuali yang Y.4 0,003 tetapi masih kurang dari 0,05 maka kategori valid. Nah, untuk melakukan uji selanjutnya, pertama-tama kalian harus mentransform data terlebih dahulu. Dengan cara kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu klik transform, pilih yang compute variable. Lalu di target variable kalian ketikkan x underscore z, dan di numeric expression-nya kalian klik x, dan pilih yang ini. Ini untuk mengalihkan dengan variabel z-nya, lalu klik z, lalu OK. Nah, di sini sudah menambah variabel, dan selanjutnya yang harus dilakukan yaitu transform uji moderasi, di mana untuk mengurangi adanya multikolinearitas. Yang pertama, transform catering, yaitu dengan cara klik transform, compute variable, dan yang di sini kalian gantikan dengan x underscore c. Dan x di sini kalian harus mengalihkannya dengan data main hasil dari analisis deskriptif tadi. Kita buka lagi Word-nya, lalu kembali ke analisis deskriptif, hasilnya yaitu ini. Untuk main X-nya itu 15,1000, kita ketikkan 15,1000 di sini. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah menambah variabel X dikali main-nya tadi. Nah, selanjutnya kita ke variabel Z. Dengan cara yang sama, klik transform, compute variable, dan di sini kalian gantikan dengan Z underscore C, dan di sini kalian ganti dengan Z dikali dengan, nah, untuk main variabel Z-nya itu 13,3000, maka kita masukkan 13,3000, lalu klik OK. Nah, di sini sudah menambah variabel untuk Z dikali main-nya tadi. Dan selanjutnya yang kalian lakukan itu transform untuk variabel interaksinya dengan cara klik transform, compute variable, dan di sini kalian gantikan dengan X, Z, dan di sini di numeric expression-nya kalian gantikan dengan X underscore C dikali dengan Z underscore C. Lalu OK. Nah, di sini sudah menambah variabel baru. Nah, setelah mentransform data, uji selanjutnya adalah uji asumsi klasik dengan cara klik Analyze, Regression, pilih yang linear. Untuk yang dependent sendiri, kalian masukkan yang Y. Dan yang block 1 of 1 itu atau variabel independent, kalian masukkan yang X underscore C, Z underscore C, dan XZ. Yang save, kalian centang yang unstandardized. Continue, lalu OK. Di sini menambah variabel baru yaitu untuk yang unstandardized.
Di sini variabelnya bernama pre1. Lalu untuk uji selanjutnya adalah uji normalitas dengan cara klik analyze, yang non-parametric test, legality dialog, lalu yang one sample KS. Lalu yang kalian masukkan ke test variable list itu yang unstandard ini tadi. Lalu klik OK. Setelah hasilnya keluar, kalian salin ke Word. Dan saya sudah menyalinnya, yaitu ini. Nah, ini untuk hasil uji normalitasnya dan nilai asimsik totalnya itu 0,626 dan kriteria pengujiannya itu apabila nilai asimsik total kurang dari 0,05 maka residual tidak terdistribusi normal, dan apabila nilai asimsik totalnya lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi normal. Untuk interpretasi hasil saya, nilai asimsik totalnya sebesar 0,626 lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi normal. Setelah uji normalitas, uji yang kedua adalah uji multikolinearitas. Pertama-tama buka aplikasi SPSS-nya, lalu klik analyze, klik regression, klik linear, lalu yang dependent itu yang Y, dan yang independent itu yang X_C, Z_C, dan XZ. Lalu yang statistik, kalian centang yang collinearity diagnostic. Lalu continue, klik OK, dan hasilnya kalian salin saja ke Word. Itu ini hasil saya, VIF dari variabel XZ itu 1,36 dan variabel X_C-nya 1,046 dan untuk variabel Z_C-nya itu 1,030. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas, namun jika nilai VIF lebih dari 10, itu terdapat multikolinearitas. Interpretasi dari hasil uji saya, untuk yang variabel XZ itu 1,036 kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Untuk yang X_C itu 1,046 kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Untuk yang variabel Z_C nilainya 2,030 kurang dari 10, tidak terdapat multikolinearitas. Untuk uji selanjutnya itu uji heterokedastisitas. Pertama-tama buka aplikasi SPSS-nya, lalu transform data ABS REST terlebih dahulu dengan cara transform, compute variable, dan di sini kalian ganti dengan ABS underscore REST, dan di sini kalian ganti dengan all, terus yang ABS klik 2 kali, dan di sini kalian ganti dengan yang unstandardized. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah menambah variabel ABS REST-nya. Lalu untuk uji heterokedastisitas, klik analyze, klik regression, klik linear. Lalu yang dependent ini kalian ganti dengan yang ABS REST. Lalu klik OK. Nah, hasilnya kalian salin saja ke Word. Saya sudah menyalinnya, yaitu ini. Untuk kriteria pengujian uji heterokedastisitas, apabila nilai SIG lebih dari 0,05, maka tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila nilai SIG kurang dari 0,05, maka terdapat heterokedastisitas. Untuk interpretasi hasil uji saya, untuk yang variabel XZ itu 0,939 lebih dari 0,05, maka tidak terdapat heterokedastisitas. Untuk yang variabel X_C nilainya 0,563 lebih dari 0,05, maka tidak terdapat heterokedastisitas. Untuk yang variabel Z_C-nya nilainya 0,221 lebih dari 0,05, maka tidak terdapat heterokedastisitas. Uji selanjutnya adalah uji analisis regresi linear. Dengan cara buka aplikasi SPSS-nya, lalu klik analyze, klik regression,
klik linear. Lalu yang dependen ini kalian masukkan yang variabel Y. Lalu klik OK. Setelah itu kalian menyalin hasilnya ke Word. Ini saya sudah menyalinnya. Untuk rumus analisis regresinya, Y sama dengan B0 plus B1 X underscore C1 plus B2 Z underscore C2 plus B3 X dikali Z2 plus E. Untuk X underscore C-nya itu hasil transform dari variabel X. Untuk Z underscore C-nya hasil transform dari variabel Z. Untuk X dikali Z-nya itu hasil perkalian dari hasil transform X dan Z. Untuk interpretasi hasil analisis saya, konstantanya nilainya 10,078, artinya jika X underscore C, Z underscore C, dan XZ bernilai 0, maka Y diprediksi sebesar 10,078. Untuk koefisien XZ, itu nilainya 0,026, artinya setiap kenaikan satu satuan XZ akan menurunkan Y sebesar 0,026 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien X underscore C nilainya 0,488, artinya setiap kenaikan satu satuan X underscore C akan meningkatkan Y sebesar 0,488 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien Z underscore C nilainya 0,297, artinya setiap kenaikan satu satuan Z underscore C akan meningkatkan Y sebesar 0,297 dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya, kita lakukan uji T dengan cara kita cari tabel T. Saya sudah mencarinya. Untuk nilai DF-nya itu 30, min 3, min 1 itu 26. Dan tabelnya 20,055529 dibulatkan menjadi 2,056 di sini ya. Nah, selanjutnya kita uji T. Hasilnya kita cari di analisis regresi tadi. Yang kita pakai yang tabel T ini. Kriteria pengujiannya, jika T tabel kurang dari T hitung, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika T tabel lebih dari T hitung, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai SIK kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika SIK lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Interpretasi dari hipotesis variabel XZ, HO-nya itu variabel XZ tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan HA-nya variabel XZ berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil variabel XZ memiliki T hitung sebesar 0,961 dan nilai signifikansinya sebesar 0,345. Karena T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel XZ tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, apabila XZ merupakan variabel interaksi antara analisis moderasi, maka variabel Z tidak mampu memoderasi pengaruh X terhadap Y sehingga hipotesis moderasi ditolak. Untuk analisis hipotesis variabel X underscore C-nya, HO variabel X underscore C tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan HA-nya variabel X underscore C berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Berdasarkan hasilnya, variabel X underscore C memiliki T hitung sebesar 4,551 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Karena T hitung lebih dari T tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa X underscore C berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi sebesar 0,488 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel X underscore C akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,488 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk hipotesis variabel Z underscore C, HO-nya variabel Z underscore C tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan HA-nya variabel Z underscore C berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil variabel Z underscore C memiliki nilai T hitung sebesar 3,936 dan nilai signifikansinya sebesar 0,001.
Karena T hitung lebih dari T tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Z underscore C berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi sebesar 0,297 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Z underscore C akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,297 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk selanjutnya kita lakukan uji F atau hipotesis simultan. Pertama-tama carilah F tabel terlebih dahulu dan saya sudah mencarinya. DF1 sama dengan 3 karena 3 variabel dan DF2-nya itu 30 min 3 min 1 itu 26. Di sini ya 3 dan 26. Nilai F tabelnya itu 2,975. Selanjutnya interpretasi F tabel dengan hasil yang sama di analisis regresi. Tetapi yang kita pakai yang hasil ANOVA dengan kriteria pengujian jika F tabel kurang dari F hitung maka HO diterima dan HA ditolak. Namun jika F tabel lebih dari F hitung maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Hipotesis uji F-nya HO adalah variabel X underscore C, Z underscore C dan XZ secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan HA-nya variabel X underscore C, Z underscore C, dan XZ secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Berdasarkan uji F, pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 11,909 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena F hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X underscore C, Z underscore C, dan XZ secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Artinya, secara keseluruhan kombinasi variabel X underscore C, Z underscore C, dan XZ mampu menjelaskan perubahan pada variabel Y, meskipun berdasarkan uji T sebelumnya diketahui variabel XZ secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Lalu selanjutnya kita lakukan uji determinasi dengan hasil yang sama, namun yang kita gunakan yang tabel model summary. Untuk interpretasinya, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,530. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel X underscore C, Z underscore C, dan XZ dalam menjelaskan variasi variabel Y adalah sebesar 53,0%, sedangkan 47,0% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen Y. Cukup sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.